Siapa sangka, di balik jadwal manggung April yang kini gila-gilaan dan hartanya yang makin melimpah, ternyata ada dua raksasa yang diam-diam turun gunung. Tak main-main, Charlie S12 dan Ibu Harsiwi terciduk sedang mempersiapkan senjata rahasia untuk April. Benarkah lagu ini yang bakal bikin April jadi diva nomor 1 tahun ini? Tahan napas, kita bongkar semuanya sekarang. Kabar ini bukan sekedar gosip murahan yang lewat begitu saja di lini masa media sosial, melainkan sebuah guncangan tektonik di lempeng industri hiburan tanah air. Bayangkan dua kekuatan supranatural dalam dunia showbiz bersatu. Charlie Van Houten, sang pangeran pop Melayu, yang setiap sentuhan nadanya mampu menyihir jutaan pendengar menjadi galau massal, bergandengan tangan dengan Ibu Harsiwi Ahmad, Ratu Midas pertelevisian Indonesia, yang titahnya mampu menyulap orang biasa menjadi bintang papan atas dalam semalam. Pertemuan dua raksasa ini bukan kebetulan semata, melainkan sebuah rancangan agung yang telah dimasak matang di balik layar. Ketika nama April disebut di tengah meja diskusi mereka, atmosfer berubah menjadi serius dan penuh ambisi. Ini adalah sinyal bahaya bagi para kompetitor, sebuah proklamasi bahwa sebuah bom waktu sedang dirakit dengan teliti, siap diledakkan untuk memporak-porandakan tangga lagu musik Indonesia. Publik dibuat terhenyak, menyadari bahwa April bukan lagi sekadar peserta kompetisi atau penyanyi pendatang baru biasa, melainkan anak emas yang sedang dipersiapkan untuk duduk di singgasana tertinggi. Sinergi ini menjanjikan sebuah revolusi, di mana kekuatan lirik yang menyayat hati bertemu dengan kekuatan panggung yang megah. Charlie Van Houten tidak pernah sembarangan memberikan karyanya. Bagi sang maestro, lagu adalah belahan jiwa yang hanya boleh dinyanyikan oleh mereka yang memiliki nyawa dalam suaranya. Keputusan Charlie untuk turun gunung dan masuk ke studio demi April adalah sebuah pengakuan validasi tertinggi yang bisa didapatkan seorang penyanyi muda. Di dalam studio yang kedap suara, Charlie dikabarkan tengah meracik mantra-mantra nada yang spesifik, menjahit lirik demi lirik yang disesuaikan dengan cengkok khas April. Ini bukan sekadar proses rekaman biasa, ini adalah proses transfer energi. Charlie seolah ingin menumpahkan seluruh pengalaman batinnya, rasa sakit, cinta, dan kerinduan ke dalam pita suara April. Lagu-lagu yang dipersiapkan ini digadang-gadang akan menjadi antem patah hati nasional berikutnya. Charlie melihat ada berlian mentah dalam diri April, yang jika diasah dengan nada minor khas ST12, akan memancarkan kilau yang menyilaukan mata. Ia tidak sedang membuat lagu hit sesaat, ia sedang membangun warisan, legasi baru, melalui suara April. Setiap petikan gitar dan denting piano yang direkam adalah doa agar April bisa terbang tinggi menembus langit ketujuh industri musik. Di balik layar gemerlap lampu sorot, ada sosok Ibu Harsiwi Ahmad, yang berdiri tegak bak jenderal perang yang sedang mengatur strategi invasi. Bagi Ibu Harsiwi, April adalah sebuah proyek prestisius yang tidak boleh gagal. Naluri tajamnya sebagai eksekutif televisi mampu mencium aroma kesuksesan dari jarak jauh. Keterlibatan beliau dalam persiapan lagu-lagu April untuk bulan April ini menunjukkan betapa seriusnya grand design yang sedang dijalankan. Ibu Harsiwi tidak hanya memikirkan lagunya enak didengar atau tidak, tetapi beliau memikirkan bagaimana kemasannya, bagaimana gimmicknya, bagaimana storytellingnya saat lagu ini nanti diluncurkan di layar kaca. Beliau memastikan bahwa April mendapatkan karpet merah yang sesungguhnya. Setiap detail, mulai dari pemilihan kostum, tata panggung, hingga ekspresi wajah April, berada di bawah radar pengawasannya yang perfeksionis. Ibu Harsiwi sedang merancang sebuah momentum, bukan sekedar peluncuran single. Beliau ingin ketika April bernyanyi nanti, seluruh Indonesia berhenti sejenak dari aktivitasnya untuk menonton. Ini adalah bukti kasih sayang sekaligus ambisi seorang ibu yang ingin melihat anaknya berdiri di puncak kejayaan, tak tergoyahkan oleh angin kencang persaingan industri. Efek domino dari kabar kolaborasi ini sungguh di luar nalar. Belum juga lagunya rilis secara resmi, alam semesta seolah sudah merestui April dengan cara yang brutal namun indah. Banjir job. Istilah banjir mungkin terdengar klise, namun apa yang dialami April saat ini lebih tepat disebut sebagai tsunami rezeki. Telepon manajemen tidak berhenti berdering, dari pagi buta hingga larut malam, membawa tawaran manggung dari pelosok desa hingga panggung megah ibu kota. Para penyelenggara acara berebut ingin mendapatkan tanda tangan kontrak April, takut kehabisan slot waktu sang bintang baru. April kini hidup di jalanan dan di udara, berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu hotel ke hotel lain, nyaris tanpa jeda untuk sekadar menarik napas panjang. Wajahnya kini menghiasi berbagai poster acara, menjadi magnet utama penarik massa.
Fenomena ini membuktikan bahwa pesona April memang nyata dan dirindukan. Keran rezeki yang terbuka lebar ini adalah jawaban dari doa-doa panjang April di masa lalu, sebuah pembuktian bahwa kesabaran dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. April kini bukan lagi penyanyi yang mencari panggung, tapi panggunglah yang mengejar-ngejar April. Di balik lelahnya fisik yang didera jadwal padat, ada senyum kepuasan yang tak ternilai harganya ketika melihat perubahan nasib keluarga. Banjir job yang dialami April berbanding lurus dengan pundi-pundi rupiah yang kini mengalir deras masuk ke rekeningnya. Ini adalah kisah klasik From Zero to Hero yang selalu menyentuh hati, namun kali ini terasa begitu nyata dan dramatis. April yang dulu mungkin harus berhitung untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian, kini mampu mengangkat derajat keluarganya ke level yang jauh lebih tinggi. Setiap keringat yang menetes di atas panggung kini bertransformasi menjadi aset, tabungan masa depan, dan kebahagiaan bagi orang-orang terkasih. Kehidupan April berubah 180 derajat. Namun, kemewahan ini tidak didapatkan secara instan melalui jalan pintas, melainkan melalui jalan terjal nan berliku yang kini mulai terasa landai dan bertabur bunga. Uang yang didapat bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol kemenangan April melawan keterbatasan. Kisah sukses finansial April ini menjadi inspirasi bagi jutaan anak muda di luar sana, bahwa mimpi setinggi langit itu valid dan bisa dicapai jika kita berada di tangan orang yang tepat, seperti Charlie dan Ibu Harsiwi. Namun, jangan mengira bahwa hidup April saat ini hanyalah tentang tawa dan pesta pora. Di balik sorotan lampu spotlight yang menyilaukan, ada beban mental seberat gunung yang harus dipikul oleh bahu kecil April. Menjadi proyek besar dari dua nama raksasa seperti Charlie dan Ibu Harsiwi bukanlah perkara mudah. Ekspektasi publik yang begitu tinggi adalah pisau bermata dua, bisa menjadi motivasi atau justru menjadi teror yang mematikan kreativitas. April harus bergelut dengan rasa takut mengecewakan, rasa cemas jika suaranya tidak cukup bagus, atau ketakutan jika fisiknya tiba-tiba ambruk di tengah jalan. Setiap kali masuk ke ruang rekaman, detak jantungnya berpacu lebih cepat, menyadari bahwa setiap nada yang ia keluarkan sedang dipertaruhkan untuk masa depannya. Belum lagi nyinyiran haters yang pasti ada di setiap celah kesuksesan. April dituntut untuk memiliki mental baja, setebal tembok beton, untuk menahan gempuran tekanan ini. Ia harus dewasa sebelum waktunya, belajar tersenyum di depan kamera, meski badannya remuk redam karena kurang tidur. Ini adalah sisi gelap dari popularitas yang jarang terekspos. Sebuah pertarungan sunyi di dalam batin April untuk tetap waras di tengah gilanya industri hiburan. Apa judul lagunya? Seperti apa melodinya? Apakah ballad yang menyayat atau upbeat yang mengajak bergoyang? Semua pertanyaan itu dibiarkan mengantung di udara tanpa jawaban pasti, menciptakan kabut misteri yang justru semakin memancing rasa penasaran publik. Strategi diam yang dimainkan oleh manajemen, Charlie dan Ibu Harsiwi ini adalah teknik marketing tingkat dewa. Mereka sengaja hanya melempar sedikit remah-remah informasi, sebuah foto di studio, sebuah status samar di media sosial, untuk membiarkan imajinasi netizen liar berspekulasi. Istilah senjata rahasia yang didengungkan benar-benar dijaga kerahasiaannya bak kode nuklir negara. Keheningan ini justru menciptakan keriuhan di akar rumput. Fans mulai menebak-nebak, membuat teori konspirasi tentang kolaborasi ini. Ketidaktahuan ini adalah bahan bakar yang membuat nama April terus diperbincangkan setiap hari. Mereka sedang membangun bendungan antusiasme yang airnya kian hari kian tinggi, dan ketika pintu air itu dibuka pada bulan April nanti, ledakannya dipastikan akan dahsyat menyapu seluruh tangga lagu musik Indonesia tanpa ampun. Proyek ini bukan sekedar tentang April menyanyikan lagu Charlie. Lebih dalam dari itu, ini adalah sebuah diplomasi budaya antar generasi. Charlie mewakili era keemasan pop Melayu tahun 2000-an, masa di mana lirik puitis mendayu-dayu merajai pasar kaset dan ringtone. Sementara April adalah representasi generasi Z milenial, generasi digital yang menyukai visual, kecepatan, dan viralitas. Penyatuan dua kutub zaman ini adalah eksperimen yang sangat berisiko, namun berpotensi menghasilkan masterpiece. Bagaimana Charlie harus menurunkan egonya untuk menyesuaikan lirik dengan bahasa anak muda zaman now, dan bagaimana April harus belajar menyelami kedalaman rasa jadul yang otentik adalah proses kreatif yang sangat menarik. Jika berhasil, lagu ini akan menjadi jembatan yang menyatukan ibu-ibu penggemar setia ST12 dengan anak-anak muda penggemar TikTok. Ini adalah upaya pelebaran pasar yang jenius. April tidak hanya akan dicintai oleh fans seusianya, tapi juga akan diadopsi sebagai idola baru oleh generasi yang lebih tua yang merindukan sentuhan magis Charlie. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, posisi April saat ini sedang dikukuhkan menjadi aset berharga bagi industri kreatif Indonesia. Di tengah gempuran musik K-pop dan Barat, kehadiran April yang membawa karya orisinil musisi lokal, Charlie, dengan dukungan televisi nasional, Indosiar, SCM, adalah bentuk pertahanan budaya yang nyata. April sedang dibentuk menjadi wajah Indonesia, gadis daerah yang sukses menaklukkan ibu kota dengan bakat murninya.
Ia dipersiapkan untuk menjadi penerus estafet para diva dangdut pop daerah yang kini sudah melegenda. Ibu Harsiwi tampaknya tidak ingin April hanya bersinar setahun 2 tahun. Beliau ingin April menjadi monumen hidup keberhasilan sistem pencarian bakat yang beliau pimpin. April kini bukan hanya milik keluarganya. Dia adalah milik publik, milik industri. Setiap gerak-geriknya, setiap outfit yang dipakainya, kini menjadi trendsetter. April sedang bertransformasi dari seorang penyanyi kontes menjadi brand yang kuat, yang nilai jualnya akan terus meroket seiring dengan kesuksesan lagu-lagu yang sedang dipersiapkan ini. Semua persiapan, semua drama, semua kelelahan dan semua strategi ini bermuara pada satu titik waktu, bulan April, atau momen perilisan di bulan April. Ini akan menjadi hari penghakiman sekaligus hari penobatan. Bisa dibayangkan skenarionya. Panggung megah dengan tata cahaya spektakuler telah disiapkan. Charlie mungkin akan mengiringi dengan piano atau gitar di sampingnya, dan April akan berdiri di tengah, memegang mikrofon dengan tangan gemetar namun mata berapi-api. Saat nada pertama dimainkan, saat itulah sejarah baru akan tertulis. Apakah lagu ini akan meledak? Indikatornya sudah sangat jelas ke arah sana. Dengan banjir job yang sudah terjadi bahkan sebelum lagu rilis, bisa dipastikan setelah lagu ini keluar, April tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi karena jadwal yang semakin menggila. Kita semua sedang duduk di kursi penonton barisan depan, menyaksikan proses metamorfosis seekor kepompong menjadi kupu-kupu raksasa yang sayapnya akan menaungi langit musik Indonesia. Bersiaplah, karena badai April akan segera datang, dan kali ini badainya membawa nada-nada cinta yang mematikan.